Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fasya Nindra dengan NIM 163. Di sini saya akan menjelaskan model memori Atkinson dan Shiffrin untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah psikologi kognitif. Ya, bisa kita lihat. Jadi, gambar ini itu merupakan bentuk dari model memori yang diusulkan Atkinson dan Shiffrin pada tahun 1968, dan pada model ini ditegaskan bahwa memori manusia itu memiliki 3 komponen yang berbeda, yaitu sensory memory, lalu short term memory atau memori jangka pendek, dan juga long term memory atau memori jangka panjang. Nah, pengertian memori itu sendiri itu apa sih? Jadi, memori itu kemampuan manusia dalam menyimpan atau mengingat, menyajikan, mengontrol, dan sebagai penyimpangan pengetahuan yang didapat untuk diingat kembali. Kita lihat kembali pada gambar ini. Di situ ada sensory input atau input sensoris. Gampangnya sih kita sebut sebagai indera ya. Jadi, indera ini akan menangkap stimulus-stimulus. Stimulus ini kan informasi ya. Nah, informasi ini akan dicatat atau direkam oleh sensory memory. Nah, sensory memory itu sendiri didefinisikan sebagai penyimpanan informasi yang singkat dalam suatu cara yang khusus. Jadi, sensory memory pada seseorang akan mencatat informasi atau merekam informasi dari stimulus yang berupa visualisasi, auditori, rabaan, bau, maupun rasa yang masuk dan ditangkap melalui panca indera. Nah, ketika informasi tersebut terekam, maka ada 2 kemungkinan yang dipengaruhi oleh attention atau perhatian. 2 kemungkinannya itu, yang pertama, informasi akan decay atau rusak dan hilang jika informasi tersebut tidak mendapatkan attention atau perhatian yang cukup. Sebaliknya, jika informasi tersebut mendapat perhatian, maka informasi itu akan diproses lebih lanjut ke dalam short-term memory. Dan informasi yang ada di short-term memory tersebut, apabila dilakukan suatu latihan atau pengulangan yang sama berkali-kali ke dalam pikiran, dapat mempercepat dan memperkuat tingkat pengalihan short-term memory menjadi long-term memory. Dengan kata lain, mempercepat dan meningkatkan konsolidasi ingatan. Dan menurut penelitian, informasi dari penglihatan hanya dapat bertahan kurang dari sedetik di memori sensoris. Sedangkan informasi dari pendengaran dapat bertahan 3-4 detik. Nah, jika perhatian tidak diberikan pada informasi tersebut, mereka ini akan decay, mereka ini akan hilang. Namun jika perhatian ini diberikan, maka informasi ini akan diteruskan menuju memori jangka pendek yang dapat mempertahankan informasi tersebut hingga 15 detik. Lanjut ke short term memory atau memori jangka pendek. Nah, memori jangka pendek ini punya kapasitas yang sangat kecil, namun sangat besar peranannya dalam memproses stimulus. Short term memory ini juga akan menyimpan dan mempertahankan informasi dalam bentuk yang lebih permanen lagi ke long term memory. Nah, pada proses short term memory ini juga terdapat peristiwa rehearsal atau pengulangan. Pengulangan ini untuk meningkatkan proses penyimpanan memori. Jadi, proses penyimpanan ini tuh dapat ditingkatkan kembali melalui pengulangan dan juga oleh penggabungan dengan informasi lain yang sudah disimpan sebelumnya. Nah, selain terjadi rehearsal di short term memory ini, juga terjadi displacement
Nah, displacement ini merupakan proses untuk melupakan memori-memori atau informasi yang sudah tidak dibutuhkan lagi, atau memori yang sudah tidak ingin diingat lagi. Jadi di short term memory ini ada seperti proses pensortiran. Nah, memori atau informasi yang ingin diingat lebih lama itu akan diproses dan disimpan di storage ke long term memory, ke memori jangka panjang. Sedangkan memori yang dirasa sudah tidak dibutuhkan lagi itu akan dilupakan atau di displacement seperti itu. Dan untuk meneruskan informasi ke memori jangka panjang itu dengan memahami atau encoding. Maksudnya itu menghubungkan informasi baru tersebut dengan berbagai informasi lama yang telah dimiliki, yang sudah tersimpan di jangka pendek. Dan informasi yang tersimpan di memori jangka panjang, sewaktu-waktu itu dapat di-retrieval atau dipanggil kembali oleh memori jangka pendek jika kita memerlukannya. Misalnya ketika kita menghadapi masalah tertentu. Namun pada proses retrieval tadi juga tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya retrieval failure atau kegagalan untuk mengingat kembali yang disebabkan tidak ada petunjuk yang memadai. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.